Dan Ali bin Abi Thalib berkata, bukanlah hari raya ini adalah orang yang berpakaian baru, akan tetapi hari raya adalah hari yang mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah. Memang di hari raya Idul Fitri kita disunahkan untuk memakai pakaian yang terbaik, pakaian yang baru, pakaian yang terbaik yang kita miliki. Itu adalah kesunahan. Akan tetapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utama yaitu ketika hari raya Idul Fitri sampai sekarang, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah. Karena itu di bulan Ramadan kemarin itu adalah sebenarnya kita latihan untuk mempertingkat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, salat tarawih kita, bacaan Quran kita, sedekah kita. Sebenarnya tujuannya utama adalah ketika kita memasuki bulan Syawal ini dan bulan-bulan kedepannya kita sudah terbiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita bisa meningkatkan ibadah sholat kita, puasa kita, bacaan Al-Quran kita, dan lain sebagainya. Karena itu ini adalah tujuan utama yang pertama daripada Idul Fitri, yaitu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala meningkat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Esensi yang kedua, tujuan yang kedua, tujuan yang terakhir dari Idul Fitri ini adalah mempererat tali silaturahim antar kita. Kenapa? Di hari raya Idul Fitri ini mohon daripada kita untuk mempererat tali silaturahim antar sesama. Rasulullah SAW bersabda, "Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu." Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah tali silaturahim antar sesama. Karena itu pada hadirin momen Idul Fitri ini, kalau misalkan kita punya salah kepada orang lain, kita segera datangi kemudian kita meminta maaf. Begitu juga orang yang merasa terzalimi, orang yang merasa tersalahi, maka dengan lapang dada untuk memaafkan. Kenapa? Karena dalam surat Al-A'raf dikatakan bahwa qulil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah orang pemaaf dan perintahlah kepada yang ma'ruf, yang baik, dan tinggalkan orang-orang yang bodoh. Karena itu oleh Allah Subhanahu wa taala kita diperintahkan untuk menjadi jiwa-jiwa yang pemaaf dan menjadi orang yang legowo, lapang dada untuk memaafkan kepada orang lain. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari raya Idul Fitri ini jangan sampai kita menyakiti antar saudara kita, khususnya orang-orang mukmin. Kenapa? Karena ada ancaman daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannata qati aiqatir rahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga, kata Rasulullah SAW, orang yang memutus tali silaturahim. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Karena itu momen daripada Idul Fitri ini momen yang tepat buat kita untuk mempererat tali silaturahim di antara kita. Kemudian ancaman daripada Rasulullah SAW lagi apa? Qadiur rahim, kata Rasul. Rasulullah SAW bersabda, Qadiur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Rasulullah SAW bersabda, terlaknat orang yang memutus tali silaturahim walaupun meninggal dunia ada di dalam Ka'bah. Para hadirin, bayangkan kita ada sebagian orang mukmin ketika meninggal di tanah suci itu adalah impian dari mereka. Kenapa? Pasti Muslim. Apalagi meninggal di Masjidil Haram, apalagi meninggal di dalam Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala, pasti surga. Akan tetapi pengecualian, walaupun meninggalnya ada di Masjidil Haram, walaupun meninggalnya ada di dalam Ka'bah, kalau orang tersebut memutus tali silaturahim antar sesama, kata Rasulullah SAW, orang tersebut terlaknat. Alhamdulillah min dzalik. Itu para hadirin, mohon daripada Idul Fitri ini, mari kita tingkatkan tali silaturahim antar bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu